Oke, jadi mau main tebak-tebakan. Siapa artis Indonesia yang selalu ngabarin lewat email? Siapa tuh? Saipul Gmail. Oke, tebak-tebakan ala bapak-bapak versi Yupi. Pocong-pocong apa yang disukai sama ibu-ibu? Apa tuh? Pocongan harga. Binatang apa yang warnanya merah, putih, hitam? Zebra habis dikerokin. Kata gue sih kalau zebra dikerok bulunya rontok ya. Warna putihnya Apa hilang yang ya. susah dilupain? Apa tuh? Mantan idol lah. Let's go. Ini nggak kalian duluan aja? Dari sebelah kanan. Iya, kan di teater. Di teater ini. Oh benar, kita Iya. benar ya. Udah ada ini kan tuh. Oke. Seperti biskuit yang renyah, bagaikan senyuman indahku untuk kalian. Halo, aku Aurel. Aurel. Biskuit renyah. Biskuit renyah. Dulu tuh ada apa sih ya teriakannya? Aku lupa deh. Gan banteng. Gan banteng. Tapi gue bingung sih kenapa bisa kayak gitu. Karena semangat, gan banteng. Gan. Gitu. Oke, aku ya. Halo semuanya. Halo. Kalau matahari bisa nyemangatin pagi kamu, kalau aku bisa nyemangatin hari-hari kamu. Hai, aku Gina. Halo semuanya. Halo. Katanya ombak selalu datang dan pergi, tapi aku akan selalu ada untuk kalian semua. Halo semuanya, salam kenal. Aku Cindy Yuvia, panggil aku Yupi. Yeay. Oke. Halo Kak Kemudian aku pinjam ini ya. Oh, boleh banget juga. Kak Aurel ini dari generasi ketiga ya guys. Berarti Ada- barengan nih Barengan ya, harusnya sama Kak Tia kakak yang ya. tidak datang. Iya, terus sayang banget sedang berhalangan untuk hadir. Iya nih. Kemana dia? Mau jadi Sedang- gosip. Iya, itulah gitu. Gimana nih teman-teman, ada yang kangen gak lihat Aurel perform? Terus aku suruh perform juga. Enggak lah, nanya doang. Iya, super perform satu setlist Kak. Wow. Udah nggak nih adek? BTW nih, kan Aurel kan masuk JKT48 berarti dari tahun berapa? Dari tahun 2014. 2014 2015. Flying Gate itu tahun berapa ya? 14 kayaknya. Ya itu. 2014. Terus kamu graduate-nya di tahun 2020. baru berarti ya, kayak baru 5 tahunan lah ya. Itu udah lama sih. Hidup saya sudah 5 tahun sepanjang itu saya. Ya udah berarti pengalaman kamu kan di JKT udah 6 tahun ya. Ya kurang lebih 6 tahun. Gimana tuh pengalamannya selama 6 tahun itu? Banyak naik turunnya. Tapi kayak menurut aku di JKT itu sebuah pengalaman yang membuat masa-masa remaja aku lebih Berwarna. positif dan lebih berwarna. Oke. Betul. Setuju. Experience-nya juga kan banyak banget Banyak kan. banget. Walaupun ada sedihnya juga lah ya. Bener. Ada stresnya juga. Bener. Benernya kok kayaknya dari hati banget ya. Oke, selama 6 tahun berarti tadi ya di JKT48. Kak Aurel tuh pernah di tim T awalnya. Iya. Terus di tim K3. Iya. Terus di tim J juga pernah. Semua aku pernah cobain dong saya. ya. Coba ceritain dong pengalaman di tiap timnya gitu ya. Di tim T gimana, di tim K3 gimana, di tim J juga kayak gimana. Kalau aku sih ya karena itu tim T itu awal-awal, jadi kayak ayo udah masih awal-awal ngikutin alur apa segala macam. Terus tim K3 berubah lagi image-nya jadi yang kayak garang, kuat, terus yang dance banget gitu kan. Tapi aku suka karena aku emang suka dance banget gitu. Tapi kayak lama-lama capek ya. Tapi kayaknya dari JOT udah terlihat tuh, nih anak kayak udah capek nih, gue pindahin ke tim J. Makin berumur kayaknya. Semakin bener gak berumur sih? kayaknya. Jadi pindah ke tim J, itu image-nya berubah lagi jadi lebih dewasa. Tapi aku seneng sih bisa nyobain tim T, tim K, sampai ke tim J terakhir.
Paling suka di tim mana? Wow. Hmm. Wow. Kita pakai manusiawi aja ya. Karena tim J itu kayak yang dewasa gitu, terus kayak udah terlihat oh lo udah bukan anak-anak, udah mengerti semuanya, kayak ya aku lebih suka di tim J. Oke. BTW nih, kan kamu kan juga tergabung nih sama JKT48 Dance Project ya? Terus juga JKT48 Akustik ya? Betul. Jadi apa, vokalis? Vokalis dan gitaris saya. Oke. Terus ceritain dong gimana caranya tuh bisa masuk ke 2 unit itu. Terus apa sih pengalamannya selama di sana yang menurut kamu paling seru gitu? Kalau dari dance project aku emang karena suka dance. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku lupa juga sih Gimana? dipilih atau Diajak kayaknya ya? kayaknya diajak deh, Say. Kayak ya udah kalau diajakin kan kayak ya udah mau aja, Boleh aja daripada gitu ya. kayak nggak ada ngapa-ngapain, terus Apalagi kayak hobi ya. tadi kan. hobi juga nari kan. Terus kalau akustik waktu itu kita emang berempat, jadi Kepikiran bikin kepikiran bikin kayak Akustik. sebenarnya bukan subunit awalnya. Emang kita iseng-iseng Iseng-iseng. aja bikin konten, nyanyi, Apa-apa. pakai gitar. Aku inget tuh waktu itu Nadila belajar gitar. Siapa aja sih Iya, 4 kan. orangnya tuh Kak? Aku, Nadila, Rona, Siska, Siska. Rona. Oke. Aku sih hafal banget itu ya. Wow. Karena juga benar Karona. Kamu juga pernah ikut. Oh iya, pernah di Thailand. Iya benar. Oh iya, benar. Oh iya benar. Lupa baru dia. seru banget ya. Terus gimana pengalamannya selama di sana? Apa sih yang kamu mungkin dapetin atau yang paling seru menurut kamu? Kalau dance project untuk pengalamannya kan kita bisa Explore ngedance lah ya. Iya, di luar dance-dance nari-nari JKT. Tapi kalau misalnya akustik itu benar-benar explore-nya benar-benar explore gitu. Dora di Explorer. Sampai bikin lagu juga ya? Bener, kita sempet nyiptain lagu juga bareng-bareng, terus ya sampai sekarang udah jarang ketemu lagi sih. Udah jarang lagi. Padahal waktu itu kan waktu graduate kayaknya masih ada perform ya, aku lihat ya. Iya, terakhir masih ada. Karena kan kita juga apa ya, bikin closure sama fans-fans juga biar enak gitu. Oh, ya udah JKT48 akustiknya udah selesai gitu. Oh, Jinan tahu gak lagunya? Tahu. Coba. Apa sih judulnya? Lantang. Yes, betul. Dengan lantang. Ah, yes, girl. Betul Gila, banget. gila. Keren. Bagus lagunya, Masih keren. inget Jangan ya? lupa. Ingat. Masih ingat lah, itu Ingat keren lah. banget soalnya. Soalnya kayak terngiang-ngiang gitu. Alhamdulillah. Keren dan maksud aku kerennya itu karena yang awalnya nggak niat buat bikin untuk jadi subunit, cuman untuk kayak nge-cover doang, bikin konten di sosmed, tapi bener-bener diseriusin gitu loh, Iya, bener-bener sampai iya. bikin single, jadi kayak keren banget sih menurut aku itu. Alhamdulillah ya. Wow, mantap. Nice. Tapi Kak Aurel, aku mau nanya. Sesuai hasil riset tim kita. Tim siapa? Tim kamu? Kita nih. Tim kita. Termasuk kita kayak Termasuk aku gitu ya. katanya mama Kak Aurel ini protektif banget. Iya, sampai katanya bikin takut anak-anaknya nih. Nah, selama Kak Aurel di JKT kan itu pasti padat banget dong jadwalnya. Terutama kalau misalnya keluar kota, pasti kan nggak pulang tuh kan, karena beberapa kota kita perginya. Nah, terus gimana tuh respon mamanya Kak Aurel? Itu dibolehin kah atau gimana? Ini riset dari mana nih? Nah, Ternyata enggak guys. Makanya aku bilang riset tim kita. Aku bilang Makanya tim tadi aku kita. bilang ini riset dari mana? Riset tim kita gitu kan. Sebenarnya mama tuh bukan yang protektif banget, kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sebenarnya ya ibu aja gimana sih, kayak Iya. hati-hati ya, jangan apa namanya, jangan nakal, bukan jangan nakal ya, apa ya, Harus Jaga hati-hati diri lah, lah, jaga diri, bener. Tapi kalau misalnya yang di JKT itu kayak kan itu udah bagian dari kerjaan kan, jadi ya dia mau gimana It's okay lagi, lah ya. it's okay banget. Support juga. Dia benar-benar support sih dari aku kecil sampai aku di JKT sampai sekarang juga dia benar-benar support. Oke. Bagus lah ya. Bagus ya. Walaupun Bagus jadi banget. kayak walaupun tour misalnya kayak dulu kan biasanya kalau tour tuh seminggu kali ya. Kita kayak di luar kota tuh. Udah Itu jadi menjadi- Aurel, ya. berarti mama kamu tinggal di Bali ya? Enggak di Oh di Cibinong.
Di Cibinong. Cibinong, inget ya? Cibinong. Oh ya, Cibinong. Oke. Oke. Terus setelah graduate dari JKT48 nih, Aurel ada apa aja sih kegiatannya? Kalau setelah graduate aku dulu banget sempat bikin single. Terus kayaknya emang nggak beruntung di situ. Jadi aku sekarang lagi sibuk di dunia musikal. Musikal. Terus aku lihat kemarin jadi traveler juga sama apa tadi hospitality reviewer katanya. Itu coba kasih tau deh Kak. Jadi dong jelasin dong. Aku tuh punya cita-cita untuk kayak bekerja sambil liburan. Oh, gitu. Impian semua orang sih ya. Jadi terus. aku dari sekarang tuh mulai banyak konten di hospitality karena aku emang suka banget kan nge-review hotel gitu. Terus pengen ngasih tahu juga ke orang-orang hotel yang orang-orang belum banyak tahu. Oh gitu. Nice. Itu awal mulanya. Oh, terus aku lihat juga musical juga ya kemarin. Bener. Kemarin terakhir perform apa? Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Nanti ada lagi tanggal 2. Oh iya? 2 November, iya. Tapi di GIK. Wih, keren Yuk nonton banget. yuk. Yuk. Seru banget. Soalnya kemarin aku sempat lihat dari story kan, kayak apa seru banget gitu kelihatannya. Seru sih. Kalau karena misalnya musical gitu beda nggak sih sama kayak perform biasa? Bedanya apa? Teater Perform biasa JKT tuh apa? gitu kan. Iya beda misalnya kayak gitu. Karena kan kalau musikal itu dia Ekspresinya juga harus lebih besar ya. Iya, karena orang yang nonton kan jauh dan dia merangkum dari 3 aspek kayak nyanyi, nari, acting. Emang dalam satu musikalnya emang udah ada semua aspek itu. Jadi lebih beda sih karena latihannya juga untuk satu judul. Berarti kalau gerakannya panjang. pun lebih besar atau gimana sih? Benar banget, lebih besar. Latihannya berapa lama Kak tadi? 6 bulan 6 bulan buat satu judul. Satu judul itu Tapi pentasnya berapa tergantung lama? tergantung kalau misalnya Sebulannya? kalau yang kemarin Keluarga Cemara itu sebulan, tapi kalau yang sebelum Keluarga Cemara ada musikal Mar itu cuma berapa ya? 6 show. 6 show. Berarti kayak limited banget lah ya. Limited banget. Seru juga ya. Berarti. Pengen gak Jinan? Aku sebenarnya pengen banget Seru sih. tahu. Aku pengen, tapi jujur aku tuh pengen tahu Kak Aurel buat nyoba apa teater drama Kayaknya gitu. seru banget deh. Terus apalagi semenjak kemarin yang ada teater drama ini loh, Mamma Mia. Oh iya, Aku tuh nonton kayak juga. jadi pengen gitu kalau ada film lain nanti yang masuk ke sini, misalnya Wicked atau High School Musical, aku pengen banget sih kalau misalnya ada audisinya. aku ngerasa pengen seru coba. sih soalnya dari kecil waktu kecil kalian tahu kan majalah Bobo? Tahu banget. Majalah Bobo kan sering juga tuh kayak musikal apa sih kayak Ini operet apa sih? Operet Bobo. Iya, operet Bobo Nirmala sama Oki. Iya, terus Itu ada aku dulu kecil. Oh iya serius. Sumpah aku nonton loh. Oh iya, serius. Tapi kita belum kenal. Kita belum kenal. Kita masih Iya. kecil ya guys. Kita ya. masih- biasanya di Senayan. masih Ya belum kan? saling Yang mengetahui. ngasih Ingat gue iya lagi. Senayan. Lupa Di banget. Senayan. Pokoknya dulu ada banyak kan yang kayak Bobumba lah apa. Iya, ada. Terus kayak seru gitu, Jambu. mereka tuh bener-bener kayak cantik gitu kan. Kayak gemes gitu. Terus iya. tapi gerakannya aku lihat juga memang lebih besar, lebih apa ya? Lebih theatrical lah. Iya, pokoknya dia gitu tuh. sih. Jadi kayaknya lebih effortnya lebih harus power banget ya. Karena yang nonton jauh. Iya. Aku mau nanya juga deh Kak Aurel karena aku kan pengen nyoba nih ya. Pengalaman selama di teater musikal tuh apa aja sih yang kayak Kak Aurel dapet dan ilmu-ilmunya di sana tuh? Banyak banget, sumpah banyak banget. Karena kan kalau main musikal kan kita nggak tahu ya dalam judul apa kita ketemu siapa. Jadi kayak aku banyak banget belajar dari semuanya nih, dari yang baru-baru juga banyak belajar, dari yang udah legend-legend juga banyak belajar gitu. Jadi kayak dari profesionalitasnya, terus dari cara narinya nih gimana nih biar bisa kayak begini. Karena kan beda judul ada beda genre juga gitu. Yes. Ada yang genre narinya jazz, ada yang biasa aja, ada yang pop banget gitu. Itu sih aku banyak belajar. Apalagi acting ya, karena acting kan belajarnya dari pengalaman juga sebenarnya. Berarti kalau misalnya musical gitu aktingnya lebih susah nggak? Ekspresinya gitu. Bukan lebih susah sih, lebih Beda aja ya? lebih beda aja cara untuk, karena kalau misalnya teater itu aktingnya kan emang harus luas kan.
Iya. Kalau misalnya di dalam sebuah kamera itu film, Udah langsung kelihatan gitu kelihatan. ya. Kamu Jadi mau misalnya ngelirik cuma gini juga baru kayak kelihatan. gini, wah gitu doang udah langsung kelihatan. Tapi kalau musikal mungkin harus, wah Harus gitu. oh gitu ya. Lucu. Wow. Berarti ini Katria cocok sih kalau cocok banget. Cocok banget soalnya dia ekspresinya besar. Setuju. Ada apa nih? Selamat datang. Oke, karena sudah ada Bill tadi, kita tuh mau main tantangan tebak foto mantan. Siapa ini? Kayak gue tahu deh. Coba Kak, nggak tahu aku Kak. Shani nggak sih? Salah. Ih, matanya kayak mata Shani loh. Gen 5. Jinan. Gen 5. Zara. Wah. Ya Allah, nggak ngeh sumpah. Aku juga nggak ngeh sih. Oke. Next. Aku tahu. Kamelody. Ya. Salah. Nabila. Oke. Aduh, next. Ini Zara nggak sih? Orang-orang Bukan lah. Kalau kata gue ini Zara. Hidungnya. Ini gen berapa Kak? nih buat orang-orang yang gue nggak ngerti. Oh, siapa ya? Melati. Gue. Gen 4. Tapi lo nggak tahu itu lo. Oh, Z. Wow. Aduh, mohon maaf. Siapa ini? Kak Haruka. Keren banget sih bisa tahu. Ordal ya kak. Onda. Apa ya ini ya? Ini gen berapa? Gen 3 Kak, Kaurel. Gen 3. Katria Rona. Ya ampun. Ini Kamelody. Kamelody. Waduh. Siapa Ini gen berapa? Waduh, baru guys. Oh, Ashel. Kok tahu sih? Kok bisa tahu sih? Kagak bisa. Ini aku. Bang. Ini aku. Emang asbun aja gue. Terakhir nih guys. Gue. Ini gue. Aurel. Itu mata saya. Dari foto-foto tadi ada nggak sih yang kamu idolakan atau ada pengalaman seru nggak bareng sama mereka? Aku tuh dulu Suka siapa? Kak Haruka. Oke, kenapa? Karena menurut aku dia keren aja. Bukan keren aja, keren banget. Karena dari Jepang ke Iya, sini terus juga kesini ya. sendirian belajar bahasa asing kan menurut dia juga kayak apa nih pasti awalnya gitu kan. Terus Tapi berarti dia ada keren pengalaman seru gak bareng Haruka? banget. Karena dulu dia pernah jadi kapten tim T. Oh iya. Seru. Gimana rasanya tuh satu tim sama Haruka waktu itu? Agak ini ya, agak Deg-degan. deg-degan karena Soalnya takutnya dulu jadi militer. dulu kan Haruka agak galak ya. Takut jadi militer, Say, gitu. Tapi aku dulu tapi sempat seru banget. juga sih, cuman aku trainee. Jadi dulu ada trainee tim T gitu kan. Nah, aku tuh trainee tim T tuh waktu kakak masih Tim T. tim T. Oh iya. yang sama Kak Haruka juga. Terus galak gak? Bukan galak galak sih. sih, dia tuh lebih ke mengajarkan kita untuk menjadi seorang idol yang kuat gitu. Betul. Yang tahan Wow. banting, yang kayak udah nih kalau misalnya diajarin sama dia nih udah pasti bisa gitu. Berarti apa sih pelajaran yang kamu ambil dari Haruka atau mungkin ada gak sih kayak apa tuh namanya petuah apa sih nasihat dari Haruka yang kamu ingat? Apa ya? Gak pernah dinasehatin sih, tapi Waduh. lebih kayak ngambil pengalamannya aja karena waktu di kaptenin sama Kak Haruka tuh kayak oh jadi ternyata kalau misalnya orang Jepang ngajarin kita tuh oh kayak gini ya gitu caranya Beda untuk gitu menjadi ya. idolnya tuh kayak gini ya gitu beda banget. Soalnya kan Haruka juga mungkin pengalamannya udah banyak juga di AKB48 kan. Jadi dia bisa kasih tahu gimana sih cara-cara jadi idol
untuk JKT48 juga gitu. Oke, kalau di JKT48 Kak Aurel ini kan udah 6 tahun tadi ya totalnya total. selama di sana. Terus Kakak memutuskan untuk graduate, itu tuh kenapa Kak alasannya waktu itu? Udah cukup aja sih untuk belajarnya karena kayak pengen punya jenjang di luar JKT gitu. Kayak untuk berkembang lagi ya Bener. di tempat yang baru. Keren. Terus ada gak sih momen-momen yang nggak bisa kamu lupain, terus bener-bener kayak ngena banget di hati gitu selama kamu di JKT? Semua momen aku nggak bisa lupa kecuali blockingan. Sama Blockingan Korea sama kali lagu udah lupa nih. Udah lupa? Udah lupa. Serius? Mungkin kalau diajarin lagi kayak Diulang di-review lagi sekali bisa. Cuma kayak kalau coba dong nari apa gitu yang susah gitu. Uza Kak, Kakak Uza. Kayak kita bareng ya. Kakak juga. Lu gimana sih? Gak apa-apa. Tahu nggak kenapa aku lupa Kak? Soalnya aku sama Kak Aurel di belakang. Iya. Kita nggak tahu kita bisa ngeliat ke depan. Kakak kan di depan ya. Jadi aku kayak kita kan di belakang. Enggak ya, aku juga di belakang. Gitu kan. Enggak. Kakak di depan. Kakak di depan. Ya udah, pokoknya intinya apa pengalaman tak terlupakan paling nomor 1? Aduh apa ya? Pengalamannya bisa keliling Indonesia aja. Wah, seru banget. Bener juga sih, Bener tapi sih, loh. bener. Kayak kalau nggak ada JKT aku nggak akan mungkin deh kayak Ke Gorontalo gitu. Ke Sulawesi gitu. Bener-bener ke daerah-daerah yang kayak nggak apa ya, nggak kepikiran buat pergi nggak kepikiran. kan. Tapi Iya. ternyata pas kita datengin tuh kayak seru juga ya ternyata jalan-jalan ke sini. Oh, sayang aku dipanggil Kamelodi. Apa? Di Gorontalo waktu itu. Gorontalo atau di mana gitu. Mana? Jadi mau masuk bis, mau pulang, udah selesai acara nih. Heeh. Kamelodi tapi manggilnya gue. Kamelodi kayak Salah manggil. Oh, jadi ada fans yang manggil kamu Kamelodi. Ya ampun. Ya ampun. Tapi sering sih kayak gitu, sering. Terus gue mikir kan, oh mirip kali ya. Mirip. Terus Aurel coba gitu lagi, melodinya gak ikut. Kamelodi gak ikut. Parah banget gitu. Yang penting JKT siapa aja dipanggil udah Kak Melodi gitu. Iya. Heeh. Seru sih, iya tapi bener sih itu. Berarti mirip, Rel. Iya alhamdulillah ya Allah. Kayak ke kota-kota yang kita nggak expect tuh ternyata seru juga gitu di Indonesia. Terus bisa cobain berbagai kuliner di sana juga Iya, ya. itu sih. Ketemu sama fans berbagai daerah juga beda-beda tau. Betul, beda-beda ininya cara ini. Cara apa ya, kayak ngobrolnya juga beda. Terus kayak apa ya, kayak seru aja gitu. Bisa Betul. melihat berbagai sudut pandang yang berbeda. Yes. Makanya itu menjadi momen yang tidak terlupakan. Betul. Ayo kali gitu Kak Aurel. Karena mungkin udah lama kali ya nggak menyapa fans Kakak. Boleh silahkan Kakak mau ngomong apa sama mereka. Apa ya? Dulu nama fans lo siapa? Nama apa fans? Oh, fanbase. Fanbase-nya. Aurelisius. Bukan. Aku Jinanika. Aku Cynthia Dea Love. Punya gue Aureliable. Aureliable. Pas keluar namanya kayak gue lucu banget sumpah. Kok bisa kepikiran namanya Aureliable? Gemes ya? Lucu kok. Aku kira Aurelisius. Nggak ada. Itu gue. Itu bikin aja nggak sih Kak Yunti? Itu kayaknya di otak aku doang deh. Kalau untuk menyapa, hai apa kabar? Masih ingat aku? Masih dong. Ada gak sih momen yang berkesan sama fans? Banyak banget. Karena menurut aku fans-fans aku yang waktu itu memang mendukung aku, mereka benar-benar mendukung dengan sekuat hati dan sekuat tenaga banget. Jadi Dari kayak- hati ya? Dari hati. Jadi kayak aku mengapresiasi itu. Terima kasih banyak. Keren banget. Dukung terus Kak Aurel. Iya guys, thank you guys. Dan thank you juga Aurel udah datang ke Terima Mantan kasih sudah Idol. diajak ke sini. Yes, pastinya. Makasih banyak Kak Aurel. Semoga udah nanti mau- Aurel makin banyak lagi nih project-projectnya, terus bisa Amin. datang lagi ke sini. Betul. Setuju. Kalau bisa datang sebelum misalnya Aurel sekarang lagi latihan buat musical apa gitu kan. Promoin promoin dong, pas Kak. daripada Gitu. gitu. Boleh, Atau enggak ajak kita nonton, boleh juga. Nanti aku PC ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Aurel udah mau ngobrol dan seru-seruan sama kita hari ini. Thank you. Jangan lupa semuanya nonton Mantan Idol setiap jam 7 malam di channel YouTube Waktu Indonesia Hiburan. Dan jangan lupa juga nih ada podcast The Nurulz yang tayang di YouTube Waktu Indonesia Hiburan hari Selasa jam 7 malam ya guys.
Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. See you. Thank you Aurel. Thank you. Kalau boleh tahu, stevia hitam dari mana? Gemuk, padat, berisi. Nah, Ya kan Sintel kan? Iya ada. Ya kan? daki. Sabar ya. Kamu udah berhijab nggak boleh itu sabar. Iya. Iya, aduh lupa deh.